Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya di Dongeng Seram. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sekar. Suara Paro itu menggema seisi ruangan praktek sang dukun Kadi. Ada yang berbeda dari suara Sekar. Suaranya tidak sebagus sebelumnya. Sekar adalah ibu rumah tangga yang sudah berumur 30 tahun. Kecantikan parasnya yang alami memang selalu menyihir siapapun yang bertemu dengannya. Terlebih ketika Sekar berada di atas panggung. Sepeninggal Yani, tidak ada perubahan yang berarti bagi Mekar Ayu. Grup tembang itu tetap dalam performa terbaiknya. Semua itu tak lepas dari peran Sekar yang semakin menonjol. Sekar adalah seorang single parent. Dia menghidupi satu orang anaknya yang sudah menginjak kelas 4 SD. Yuda namanya. Yuda ditinggal oleh ayahnya ketika dia masih kelas 1 SD. Ayahnya menerima serangan jantung di sebuah toko ketika dia akan membelikan Yuda mainan kesukaannya. Sepeninggal suaminya, Sekar banting tulang untuk menghidupi sang buang hati. Menjadi buruh jahit sudah ia jalankan sebelum akhirnya menjadi bagian dari Mekar Ayu. Karena menyanyi, khususnya nyinden, adalah kepiawaian Sekar. Beberapa genre musik sudah Sekar kuasai. Bukan hanya genre tradisional, akan tetapi genre seperti pop dan dangdut sudah Sekar kuasai. Mah, Aa berangkat sekolah ya. Suara mungil Yuda berpamitan kepada Sekar. Iya, hati-hati ya A. Jawab Sekar berharap anaknya kelak menjadi seorang yang berhasil. Ini bekalnya A. Langkah kaki malaikat kecil Sekar pergi meninggalkan rumah untuk menimba ilmu di sekolahnya. Yuda adalah satu-satunya harapan Sekar untuk menjalani hidup. Tepat di depan rumah Sekar terdapat toko elektronik milik kakak Sekar, Wandi. Sepulang sekolah, Yuda selalu main di toko uaknya itu. Wandi sudah menganggap Yuda seperti anak sendiri. Suatu hari, salah satu tetangga Sekar ada yang meninggal dunia. Ketika itu, Yuda sedang berada di toko, seperti biasa. Ketika ada rombongan pengantar jenazah yang hendak ke makam melewati toko, Wandi keluar untuk melihat kondisi. Otomatis, Yuda pun mengikuti Wandi keluar toko. Melihat keranda yang digotong oleh warga, Yuda menepuk tangan Wandi lalu berkata, Wak, kalau Yuda ada di dalam sana, dianterin banyak orang kayak gitu, gimana ya? Sambil menunjuk ke arah keranda, Yuda mengucapkan perkataan yang membuat Wandi kaget. Hus, jangan ngaco kamu. Udah, masuk toko sana. Wandi sedikit menghentak. Teringat perkataan Yuda yang spontan ketika melihat keranda, ia lantas melamporkannya kepada Sekar. Ketika Sekar menghampiri toko untuk meminta Yuda pulang, karena hari sudah sore. Sekar, anak kamu tuh tadi ngomong yang enggak. Ngomong apa, Kang? Tadi dia ngomong sambil menunjuk keranda. Katanya, Wak, kalau Yuda ada di sana dianterin banyak orang gimana ya? Sekar menoleh sedikit ke arah Yuda yang sedang melamun melihat keluar toko. Ah, itu mah iseng aja mungkin, Kang. Ya udah. Aa ikut mama gi, mandi dulu sana. Yuda akhirnya pulang. Wandi masih terngiang dengan apa yang diucapkan Yuda tadi siang. Dalam benaknya mungkin akan terjadi hal yang tidak beres. Tapi setelah dipikir-pikir, omongan Sekar ada benarnya juga. Mungkin itu hanyalah keisengan anak-anak belaka. Langit sudah gelap dan malam pun semakin larut. Mendung menyelimuti udara malam itu. Hening, sunyi. Sepi seakan menjadi tanda terjadi hal-hal yang menyayat hati.
Sekar menanyakan kepada Yuda mengapa ia bisa berkata aneh tadi siang. Tadi siang, kenapa kamu ngomong kayak gitu, nak? Yuda pengen tahu aja rasanya, mah. Yuda melanjutkan ucapannya. Kalau Yuda ada di dalam keranda itu, mama ikut nganter nggak? Sekar tersentak kaget mendengar apa yang dikatakan Yuda. Lantas, ia menghentikan pembicaraan kemudian menyuruh anaknya untuk tidur. Udah. Mama nggak mau dengar lagi. Tidur sana. Ucap Sekar sembari sedikit membentak Yuda. Yuda hanya menurut apa kata ibunya. Dia lantas tidur, sementara Sekar masih melamuni apa yang terjadi pada Yuda. Jarang-jarang seperti itu. Masih dalam lamunannya, tak terasa Sekar pun akhirnya tertidur. Pagi tiba. Awan mendung masih betah berada di langit ketika itu. Seakan-akan bergabung dengan keadaan. Hari itu hari Minggu. Biasanya, Sekar mengajak Yuda main ke salah satu pusat perbelanjaan. Namun melihat kondisi langit yang mendung, Sekar pun mengurungkan niatnya. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, ia pun menghampiri toko Wandi di seberang jalan dengan mengajak Yuda. Ya, daripada bosan terus di rumah, mending nongkrong dulu aja, pikir Sekar waktu itu. Seperti biasa, Yuda langsung masuk ke dalam toko dan menghampiri etalase toko dari dalam. Sementara Sekar memilih berada di luar, duduk di sebuah kursi panjang yang dikhususkan untuk pelanggan yang antre. Wandi melayani pelanggan yang membeli peralatan elektroniknya. Karena pelanggan meminta barang yang tidak ada di etalase, Wandi terpaksa harus mengambil barang itu ke belakang toko yang jaraknya agak lumayan. Ketika Wandi berada di belakang toko, entah kenapa, Yuda berdiri dengan obeng di tangannya. Entah iseng atau penasaran, dia menancapkan obeng itu ke lubang terminal listrik yang ada di atas etalase toko. Naas, posisi pegangannya bukan tepat pada gagang obeng, akan tetapi berada pada batang besi obeng tersebut. Yuda tersetrum. Bukannya ia lepaskan, pegangannya malah makin kuat seakan kaku dibuatnya. Sekar yang melihat itu terkejut lalu berusaha menyelamatkan Yuda. Salahnya Sekar malah memegang tangan Yuda secara langsung. Alhasil, Sekar malah ikut tersetrum. Keduanya lantas pingsan tak sadarkan diri. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Pelanggan toko yang sedari tadi hanya bisa diam terpaku melihat kejadian itu berteriak meminta pertolongan. Wandi pun bergegas ke depan toko untuk melihat apa yang terjadi. Melihat keponakan dan adiknya terkapar, ia lantas mengantar keduanya ke rumah sakit. Masih ada nafas dari keduanya, meskipun lemah. Wandi cemas. Perasaannya campur aduk. Ia kembali terngiang perkataan Yuda. Kalau Yuda ada di dalam sana, gimana ya? Tak terasa, air matanya berlinang. Ia tidak mau keponakannya sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri itu meninggal mengenaskan. Sesampainya di rumah sakit, Yuda dan Sekar bergegas dibawa ke UGD untuk ditindaki lebih lanjut. Wandi hanya berharap nyawa mereka berdua terselamatkan. Selamat jalan, Yuda. Suara monitor menunjukkan detak jantung Yuda yang semakin melemah. Yuda koma. Kabel sudah dipasangi di berbagai bagian tubuhnya. 70% tubuhnya mengalami luka bakar. Di ruangan lain, Sekar masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia hanya menerima sedikit luka bakar di tangannya. Dia hanya pingsan biasa dan nafasnya normal. Keadaan itu membawa Sekar seperti ke alam mimpi. Dia berada di area yang luas dan di depannya terdapat danau yang indah. Sekar memicingkan matanya melihat ke arah danau itu. Di sana, terdapat perahu dan seperti ada sosok yang ia kenali. Yuda. Ya, betul itu adalah Yuda. Dia sedang duduk di pinggiran danau tak jauh dari perahu itu, sambil melingkarkan tangannya di kedua lututnya. Sekar menghampiri Yuda dengan sedikit berlari. Yuda,
kamu baik-baik aja. Alhamdulillah, ucap Sekar mengekspresikan rasa syukurnya. Lantas dia memeluk Yuda dengan erat. Yuda tak berkata apa-apa, ia hanya tersenyum, menandakan kebahagiaan bisa melihat ibunya. Maafin Yuda ya, Mah. Yuda suka bikin Mama kesel, ucap Yuda dalam senyumnya. Mendengar perkataan itu, air mata harus Sekar tak bisa terbendung. Iya, udah Mama maafin, dan selalu Mama maafin, ucap Sekar dalam tangisnya. Mama jangan nangis, nanti kalau nangis cantiknya hilang dong. Yuda berkata begitu sambil melepaskan pelukan Sekar. Rayon Yuda membuat Sekar seketika tersenyum dalam tangisannya. Yuda mau naik perahu dulu ya, Mah. Yuda mau nyusul ayah. Ayah udah nyungguin Yuda di seberang danau ini, lanjut Yuda. Mama gak boleh ikut, tanya Sekar. Mama di sini dulu aja, biar Yuda aja dulu yang kesana nemuin ayah. Yuda pun melangkah menuju perahu. Langkah Yuda terhenti dan ia menoleh ke arah Sekar seakan ada yang terlupa. Oh iya, Mah. Lupa. Tadi ayah titip salam buat Mama. Katanya ayah sayang banget sama Mama. Yuda juga sayang sama Mama. Yuda melanjutkan langkahnya untuk sampai ke perahu itu dan menaikinya. Yuda, jangan pergi Yuda, teriak Sekar yang ingin mengadang Yuda. Yuda kembali menoleh kepada Sekar hanya dengan senyuman manis dan lambaian tangannya menandakan perpisahan. Sekar berlari ke arah danau untuk meraih perahu itu, tapi perahu itu semakin menjauh dan Sekar pun tidak dapat menjangkaunya lagi karena air yang semakin dalam. Sekar menangis jadi-jadinya. Ia meneriaki nama Yuda sehingga membangunkannya dari keadaan tak sadar di ruangan rumah sakit. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin muncul dari dahinya. Sekar lantas teringat dengan Yuda. Kebetulan, Wandi ada di sampingnya, dan tanpa menunggu lama, Sekar langsung menanyakan keadaan Yuda. Belum selesai Sekar mengucapkan kata tanya, pintu ruangan rawat dibuka oleh tim dokter yang menangani Yuda. Pak Wandi, ucap salah satu dokter yang memberi isyarat kepada Pak Wandi untuk menghampirinya. Wandi menoleh kepada Sekar. Bentar ya. Wandi menghampiri tim dokter yang berkunjung ke kamar tempat Sekar dirawat. Maaf Pak, pasien atas nama Yuda tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal dunia. Jenazah akan kami bawa ke kamar jenazah untuk ditindaklanjuti. Terang salah satu dokter yang membuat Wandi terkejut. Keterkejutan dan rasa sedih yang ia dapatkan. Sedikit ia tahan karena melihat Sekar yang baru saja siuman. Iya dok, makasih ya dok. Nanti semua administrasi sampai kepulangan jenazah ke rumah saya yang urus, bisik Wandi. Tim dokter meninggalkan Wandi dan Sekar di ruang rawat. Wandi tertunduk lesu, duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Perasaan campur aduk itu berusaha ia tahan namun tak bisa. Seketika Wandi terngiang kata-kata Yuda ketika melihat keranda. Benar, itu adalah firasat dari Yuda kalau dia akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tangisannya tak terbendung. Sekar yang masih ada di atas ranjang seakan mengetahui maksud dari tangisan Wandi. Sekar mengetahui itu dari firasat yang ia dapat dari mimpinya ketika berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Yuda meninggal, Kang, tanya Sekar dengan namanya semakin memburu. Sekar terisak histeris hingga tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ia menarik selang info sampai tercabut lalu berlari ke arah luar ruangan.
Wandi yang berada di dekat pintu keluar menahan Sekar untuk menyabarkannya. Sekar meronta tak karuan. Ia sangat terpukul ditinggal anak semata wayangnya. Dalam pelukan Wandi, Sekar pingsan. Ia lalu dibawa ke atas ranjang untuk diistirahatkan. Singkat cerita, Sekar pun akhirnya tersadar dan memanggil-manggil nama Yuda dengan tatapan kosong dan air mata yang terus berlinang. Karena tidak ada luka serius, Sekar diperbolehkan pulang oleh dokter yang menanganinya. Semua administrasi rumah sakit sudah ditanggung oleh Wandi. Ia lalu membawa Sekar ke dalam mobil ambulans, tempat di mana tergeletak jasad anak semata wayangnya. Ketika pintu belakang ambulans dibuka, Sekar melihat keranda berisikan satu jasad yang ukurannya tak asing baginya. Penutup keranda itu dibuka oleh Sekar, diiringi isak tangisnya.